Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku mau bahas sesuatu yang bermanfaat yang berhubungan sama personal finance. Nah, karena ini tuh nggak akan bisa didapat dari jenjang formal gitu ya, jadi kita memang harus pelajari sendiri, yaitu tentang cara menabung yang efektif dan bisa ditiru. Itu tuh ada 10 tipsnya. Tapi sebelumnya jangan lupa buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini ya, biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Anyway guys, menabung itu susah-susah gampang ya. Kadang kalau misalnya kita udah gajian, kita tuh kayak pengennya tuh hedon-hedon aja dan pengen ngabisin uangnya buat hal-hal yang kita inginkan gitu ya, padahal belum tentu kita butuhkan. Dan pada akhirnya kita nyesel di pertengahan bulan, sampai akhir bulan kita malah jadinya kekurangan. Menabung tuh ibaratnya jadi beban hidup gitu ya kalau misalnya udah di posisi kayak gitu. Padahal menabung itu bisa kita jadikan kebiasaan positif yang tidak kita jadikan beban. Karena hal itu bisa memberikan dampak yang sangat menguntungkan bagi kita di masa depan. Jadi aku di sini bakal sharing 10 tips menabung yang bikin kamu tuh pengen nabung terus gitu ya. Dan itu semoga bisa efektif. Yang pertama, menabung dengan recehan. Siapa sangka nih kalau misalnya kamu menabung misal tiap hari gitu ya dari sisa uang jajan kamu, misal gitu ya 500, 1000, 2000 gitu. Ketika kamu kumpulkan dalam beberapa bulan, misal ya kita ambil 1000 per hari, berarti sebulan tuh udah 30.000. Bayangkan berarti dalam setahun udah berapa? 30 kali 12, 360.000. Nah itu kalau misalnya kita kumpulin dengan konsisten, itu kan bisa nambah-nambah misalnya buat bayar sekolah, bayar cicilan, dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada tempat khusus buat recehan, kumpulin aja. Yang kedua, menabung dalam toples transparan. Nah, kalau yang tadi kan yang pertama dengan uang recehan ya, mungkin di bawah atau sampai nominal 5.000. Nah, sekarang di toples transparan itu kamu bisa mengumpulkan uang di kelipatan 10 ribuan, misalnya 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, sampai 100 ribu. Nah, jadi kenapa sih transparan? Biar kamu tuh bisa melihat gitu perubahan uang kamu dari hari ke hari. Dan disitu kamu bisa kayak mensugestikan diri kamu bahwa oh iya aku udah nabung misalnya 1/4 toples, berarti aku harus bikin jadi setengah atau bikin jadi penuh. Nah, itu kan bikin semangat kita juga gitu ya. Nah, kamu juga bisa menempelkan kayak motivasi kamu untuk menabung. Misalnya kamu pengen traveling, tempelin aja di si toplesnya. Atau misalnya kamu pengen menikah, kamu tempelin gitu foto doi kamu. Bayangin kalau misalnya kita ambil lah 20.000 per hari, berarti 20.000 kali 30, 600.000. 600.000 dikali 12, itu udah 7.200.000. Padahal dari hal-hal yang sepele tapi kan bisa gitu kan jadi berkembang. Yang ketiga, titip uang tabungan ke orang tua kamu. Nah, ini juga bisa menjadi opsi karena biasanya orang tua tuh lebih telaten dalam mengelola keuangan. Tapi ini kembali lagi ke kamu ya. Kalau misalnya kamu orangnya mandiri dan pengen nyimpen uang sendiri aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu masih butuh bantuan ibu kamu misal untuk nyimpen gitu ya uang kamu dengan baik, bisa aja. Yang keempat, arisan. Nah, arisan itu kayak sistem bantu-membantu gitu ya buat mengumpulkan uang dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat. Misalnya kita arisan tuh bayar 100.000, ada 10 orang dalam arisan tersebut. Tapi disclaimer, ini orang-orangnya juga harus punya komitmen ya. Jangan sampai kayak udah dapat uangnya nanti malah kabur. Itu hati-hati. Biasanya di arisan-arisan online kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya mau arisan tuh sama teman-teman dekat yang emang kamu tuh udah kenal banget dan misalnya sering ketemu offline kayak gitu. Nah, jadi misalnya 100.000 kali 10 tadi udah 1 juta dan tinggal diacak aja. Nah, minggu selanjutnya sampai minggu ke-10 bisa diselesaikan sampai akhirnya semua dapat gitu. Lumayan banget kan? Yang kelima, menabung dengan sistem tanggal. Nah, ini tuh unik banget karena kayak menyesuaikan hari dalam satu bulan. Misalnya satu bulan tuh ada 30 hari, berarti hari pertama itu misalnya kamu sisihin 1.000, hari kedua 2.000, hari ketiga 3.000, sampai hari ke-30 30.000. Nah, di sini nanti kamu bisa dapat uang sekitar 465 ribuan gitu. Kalau misalnya bulannya itu ada satu bulan ada 31 hari, berarti di hari ke-31 itu 31.000. Seru banget kan, jadi kayak ibarat challenging banget. Yang keenam, miliki teman dengan gaya hidup yang sederhana.
Biasanya kalau kita punya lingkungan yang hedon, kita ikut hedon gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya teman dengan gaya hidup sederhana dan ya kita tuh mengeluarkan uang buat kebutuhan kita aja, itu bisa membantu keuangan kita juga. Jadi kita ibaratnya nggak ikut-ikutan. Bukan tidak boleh untuk mengikuti gaya hidup yang boros atau yang tinggi, tapi pastikan setelah kamu terima gaji, kamu tuh membuat anggaran biar kamu tuh nggak kepayahan ketika di pertengahan sampai akhir bulan. Yang ketujuh, munculkan mimpi untuk membeli sesuatu. Biasanya kalau misalnya udah punya target, kita tuh bakal kayak makin semangat gitu ya buat menabung. Misalnya aku tuh tahun depan pengen punya mobil baru. Mobil baru misalnya kita trace nih harganya berapa. Ternyata harganya 200 juta. Nah, berarti dari sekarang sampai 1 tahun ke depan, which is 12 bulan, nah kita tuh harus ngumpulin 200 juta itu. 200 juta kita bagi 12. Berarti sebulannya kita harus nyisihin misalnya 16 juta ya. Ini asumsi misal gaji kita tuh 50 juta gitu ya. Jadi kayak nggak kekurangan. Nah, jadi hal-hal kayak gitulah yang membuat kita tuh makin semangat dalam menabung. Yang kedelapan, pisahkan rekening tabungan. Ini juga efektif sih. Misalnya kamu tuh punya rekening buat kebutuhan, rekening buat menabung. Nah, untuk kebutuhan ini, uang itu kan kayak bakal berkurang terus. Misalnya dikeluarkan buat kebutuhan, keinginan, dan juga misalnya dana darurat. Tapi untuk yang tabungan ini jangan diotak-atik gitu ibaratnya. Jadi disimpan aja. Nanti sampai waktunya kamu pengen ngambil, kamu bakal tahu gitu nominalnya ternyata udah besar. Yang kesembilan, tabungan berjangka. Tabungan berjangka ini tuh beda sama tabungan biasa. Kamu tuh bakal kayak di debit gitu ya sama si banknya secara otomatis. Jadi ini ibaratnya kayak dipaksa menabung. Nah, biasanya di awal pembukaan tabungan berjangka kamu tuh bakal disuruh buat nentuin pilih 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikut tabungan berjangka, kamu harus komit banget buat menabung tiap bulannya. Belum jatuh tempo yang berlangsung ya, kamu nggak akan bisa berhenti buat menabung. Kayak terpaksa banget gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak bayar, nanti kamu bakal didenda cukup besar. Yang terakhir itu adalah investasi reksadana. Aku udah pernah bahas gitu ya reksadana. Salah satunya adalah reksadana di Ajaib. Bisa kamu tonton di video yang ini. Untungnya gitu kalau misalnya kita investasi reksadana itu tuh nominalnya kecil gitu ya. Bisa mulai dari Rp10.000. What gitu ya, 10.000 buat jajan doang gitu, tapi bisa kita beli untuk investasi reksadana. Manajer investasi didukung tenaga profesional, itu tuh bakal nanti membantu kita dalam mengelola investasi kita. Jadi untuk mulainya kamu bisa aja langsung download aplikasi Ajaib di Play Store ataupun App Store. Nanti jangan lupa pakai kode Ajaib aku pas daftar, yaitu Farah120 biar kamu dapat hadiah saham. Ajaib juga udah aman banget karena diawasi OJK hingga menjamin keamanan dan kenyamanan kamu dalam menabung reksadana. Nah, gitu aja sih 10 tips efektif untuk menabung, dan semoga kamu bisa menerapkan beberapa poinnya yang memang cocok bagi diri kamu sehingga kamu bisa menjadikan menabung itu adalah sebagai kebiasaan positif dalam hidup kamu. Dengan menabung berarti kamu juga udah menyiapkan masa depan dengan sebaik mungkin. Mulailah sisihkan uang untuk berinvestasi apapun sekarang juga, dan mulailah menabung dari sekecil apapun. Thank you for watching, success for you, and bye!